satu, yaitu prinsip-prinsip merancang desain. Untuk prinsip-prinsip merancang desain merupakan salah satu elemen yang ada pada konsentrasi keahlian desain komunikasi visual yang merupakan bagian dari fase F. Jadi untuk pembelajaran di SMK ini ataupun di SMA itu terdiri dari dua fase. Pertama adalah fase E dan yang keduanya adalah fase F. Untuk fase E sendiri itu biasanya dilakukan di kelas 10, fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Ini adalah biodata profil saya mengajar di multimedia dan desain komunikasi visual. Saya juga adalah asesor BNSP yang terlisensi. Moto hidup saya adalah santai dalam penampilan, serius dalam pemikiran. Informasi umum, media ajar ini merupakan bahan ajar yang disadur dari modul ajar yang telah kami buat. Yang pertama adalah identitas sekolahnya, satuan pendidikannya SMK Negeri 1 Tasikmalaya, kompetensi awal. Dalam mempelajari prinsip-prinsip desain ini, diharapkan siswa dapat terlebih dahulu memerlukan materi prasyarat, yaitu materi yang diajarkan. Kalau untuk fase F berarti sudah diajarkan di fase E untuk materi prasyaratnya, yaitu terkait dengan mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Kemudian selalu dalam pembelajaran di kurikulum yang baru ataupun implementasi kurikulum merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan literasi digital, presentasi, dan drama di dalam mempelajari modul ini, peserta didik akan mengembangkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, karakter mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Ini penting karena di dalam penumbuhan karakter siswa, profil pelajar Pancasila setidaknya merupakan proses pembelajaran yang wajib diikuti oleh siswa, khususnya siswa untuk kaitan dengan proses pembelajaran di dalam prosesnya. Sebagai pendahuluan, kita harus tahu dulu apa itu desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah desain yang berkonsentrasi pada penggunaan elemen-elemen visual sebagai alat untuk menyampaikan sebuah ide dan informasi. Dari kalimat itu kita bisa menggarisbawahi bahwa DKP itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah elemen visual. Elemen visual ini juga nanti akan ada runtutannya, yaitu salah satunya nanti juga terkait dengan bagaimana proses penyampaian sebuah ide dan informasi. Desain berbeda dengan seni, karena harus memiliki tujuan. Kalau misalkan secara umum juga ada 6 prinsip dalam DKP. Pertama adalah unity, balance, perspektif, ritme, movement, dan emphasis. Itu sebagai pendahuluannya, dan untuk itu ada 6 unsur desain grafis yang wajib diketahui ataupun diimplementasikan dalam mempelajari desain komunikasi visual. Yang pertama adalah garis atau line, keduanya adalah bidang atau shape, ketiganya tekstur ataupun tekstur, keempatnya ruang atau space, kelimanya ukuran atau size, keenamnya warna atau color. Dari 6 tadi yang akan kita bahas itu hanya 2 saja. Pertama kaitan dengan line atau garis. Unsur desain yang pertama adalah garis. Garis merupakan unsur dasar dalam menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Bentuk yang dihasilkan dapat berupa garis lurus, garis lengkung, dan seperti halnya ada di dalam contoh tayangan di sebelah kiri. Pertama ada garis yang putus-putus, ada zigzag, beliuk-beliuk, bahkan goresan alat tulis. Jadi garis ini juga menggambarkan sesuatu yang khas, baik itu dari sisi kestabilan, elegan, serta menggambarkan keseimbangan. Nah, garis juga berfungsi sebagai memperjelas dan memudahkan pembaca dalam menangkap pesan. Biasanya yang di garis tebal atau di garis putus-putus itu ada makna-makna yang ingin disampaikan oleh orang yang membuat sebuah karya grafis. Yang kedua adalah bentuk atau shape. Segala sesuatu yang punya lebar, tinggi, dan diameter dapat disebut dengan bentuk. Jadi simpel sekali. Ketika mengatakan bentuk, maka salah satu orientasinya yang bisa kita dapatkan itu adalah mempunyai lebar, tinggi, dan diameter. Secara umum, bentuk itu dibagi ke dalam 3 bagian atau 3 kategori. Pertama adalah bentuk geometrik, keduanya bentuk natural, ketiganya bentuk abstrak. Bentuk geometrik itu dihasilkan dari bentuk-bentuk yang dapat diukur. Misalkan, kubus berasal dari kotak, kerucut dari segitiga, dan lingkaran. Bentuk-bentuk geometrik ini sering kita jumpai dan sangat banyak yang ada yang bisa dilihat oleh mata kita.
Yang kedua adalah bentuk natural, yaitu bentuk-bentuk yang berubah ataupun tumbuh berdasarkan bentuk ukuran aslinya, seperti halnya bunga, daun, pohon, buah, dan masih banyak lagi. Untuk kategori bentuk geometrik dan bentuk natural, ini rata-rata bisa terlihat dengan jelas, baik secara ukuran maupun secara real bentuknya. Kemudian ada bentuk abstrak. Untuk bentuk abstrak ini terkesan tidak jelas dan tidak terdefinisi, dan ini biasanya tergantung dari perspektif ataupun visi atau sudut pandang orang yang melihatnya. Ketika si A mengatakan itu adalah bentuk gajah, belum tentu orang yang lainnya mengatakan bentuk gajah, karena mungkin itu bentuknya abstrak. Jadi sekali lagi, secara umum bentuk ada 3. Pertama adalah bentuk geometrik, kedua bentuk natural, ketiganya bentuk abstrak. Dan itu adalah 2 bahasan yang kita bahas di media pembelajaran yang pertama terkait dengan unsur grafis. Yang pertama adalah garis atau line, keduanya shape ataupun bentuk. Saya akhiri dengan sebuah motivasi terkait dengan materi yang telah dipelajari. Yang ingin saya sampaikan adalah tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang Anda inginkan. Jadi ketika proses belajar apapun itu jangan merasa terlambat, jangan merasa apapun harus dimulai, meskipun